Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Naswa Aurora dengan NIM 2401010113 dari kelas 24 SIA 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban akademi dalam rangka mengikuti ujian akhir semester 1 mata kuliah pemrograman dasar yang diampu oleh Bapak Moh Mukhtarom SE Skom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi belajar, mahasiswa, dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menginstalasi Python. Langkah pertama yaitu pastikan laptop kalian sudah siap dan dapat menggunakan sistem operasi Windows 7, 8, 10, atau 11 karena proses instalasinya tidak berbeda antara versi tersebut. Kemudian, unduh file mentah atau aplikasi mentahnya melalui halaman https://python.org/. Kemudian, pilih dan centang dua opsi pada kotak yang tersedia seperti pada video. Kemudian klik install now dan tunggu hingga muncul kotak pesan dialog. Selama proses instalasi user, cukup menekan tombol next untuk melanjutkan penginstalan Python sehingga selesai dan akan muncul pesan kotak dialog. Selanjutnya kalian klik disable page load limit, kemudian tekan tombol close untuk keluar dari instalasi program Python-nya. Kemudian kalian search atau cari yaitu terminal atau command prompt. Saya di sini memakai command prompt. Di sini kalian ketik Python spasi min version, kemudian kalian enter. Di sini maka akan muncul keterangan Python 3.13.1 itu adalah Python yang kalian install tadi. Selanjutnya adalah langkah-langkah mendownload Visual Studio Code atau VS Code. Langkah pertama yaitu unduh Visual Studio Code melalui tautan resmi yaitu https://codevisualstudio.com. Kemudian jika link sudah klik link, tampilan akan seperti ini. Kalian unduh, kemudian kalian unduh atau download.
Jika sudah, kalian buka dan klik I accept the agreement, kemudian next. Selanjutnya 5 kota ini kalian checklist semua. Kemudian kalian next, dan terakhir adalah install. Untuk memulai proses instalasi dan tunggu hingga proses selesai dengan munculnya kotak dialog yang menunjukkan bahwa proses telah selesai. Jika sudah, lalu kalian klik tombol finish untuk menyelesaikan proses instalasi software visualisasi. Selanjutnya adalah integrasikan bahasa Python di Visual Studio Code dengan menginstal ekstensi Python. Caranya yaitu buka Visual Studio Code, lalu pergi ke tab Attention, cari Python di kolom pencarian dan klik install. Jika sudah berhasil terinstall, maka Visual Studio Code siap untuk digunakan. Untuk lebih paham bagaimana cara membuat program dalam aplikasi Visual Studio Code, di sini saya membuat materi logika dengan tema penjualan di kafe dengan menentukan diskon. Pada line pertama ada komentar daftar menu makanan dan minuman beserta harganya. Line kedua ada variabel menu makanan. Di sini dicantumkan juga nama makanan beserta harganya, yaitu ada brownies 15.000, strawberry waffle 20.000, cheesecake 25.000. Selanjutnya ada variabel menu minuman. Ada hot chocolate 18.000, green tea latte 20.000, cafe latte 25.000. Line keempat ada variabel keranjang. Digunakan untuk menyimpan daftar item pesanan. Yang kelima ada variabel harga list. Digunakan menyimpan total harga untuk setiap item pesanan. Kemudian ada def, tampilkan menu, jenis. Digunakan untuk menampilkan menu makanan atau minuman dan menambahkan ke keranjang. Print, F, daftar, jenis upper. Jenis upper di sini digunakan untuk menampilkan header daftar menu, yaitu daftar makanan atau minuman. For i, kurung buka item, harga item, kurung tutup, in enumerate menu items, star sama dengan 1. Enumerate di sini digunakan untuk memberikan nomor urut, sedangkan item di sini digunakan item dan harga item digunakan untuk mempresentasikan nama menu serta harga masing-masing item. Print F, I, item, RP sama dengan RP harga item. Print sama dengan dikali 54. Dikali 54 ini supaya akan mencetak sama dengan secara otomatis. Pilih, variabel pilih sama dengan in, input, F, pilih nomor, jenis lower, Anda. Digunakan untuk pengguna memilih menu berdasarkan nomor sesuai yang dipesan oleh pelanggan. If 1 kurang
dari sama dengan pilih kurang dari sama dengan land menu digunakan untuk validasi pilihan menu. Variabel item sama dengan list menu case pilih sama dengan 1 digunakan untuk mendapatkan nama item berdasarkan pilihan. Variabel jumlah pesanan variabel jumlah sama dengan input jumlah pesanan. Ini digunakan untuk memasukkan jumlah pesanan yang dipesan pelanggan. If jumlah lebih dari 0 digunakan untuk validasi jumlah pesanan. Variabel keranjang add not item digunakan untuk menambahkan item ke keranjang secara otomatis. Variabel harga add not menu item kali jumlah digunakan untuk menambahkan total harga ke daftar harga. Else print jumlah tidak valid. Else di sini dengan print jumlah tidak valid digunakan apabila kita menambahkan menu kurang dari 0, maka jumlah tidak valid. Kemudian else print pilihan tidak valid. Else ini digunakan apabila kita memilih menu yang tidak ada pada ketentuan di atas, maka pilihan tidak valid. Def menu awal untuk menampilkan menu awal dan memproses pilihan pengguna. Print daftar menu. Print 1 makanan, 2 minuman. Print sama dengan kali 54. If keranjang digunakan untuk menampilkan daftar pesanan jika sudah ada. Print F pesanan Anda, join keranjang. Join keranjang di sini digunakan untuk menambahkan pesanan yang sudah Anda pilih secara otomatis. Variabel pilih input pilih nomor jenis pesanan Anda. Meminta pengguna memilih jenis menu. If jika pilih sama dengan 1 tampilkan menu makanan. Jika pengguna menginputkan nomor 1 atau angka 1, maka akan menampilkan menu makanan. If pilih 2 tampilkan menu minuman. Jika pengguna menginputkan angka 2, maka akan menampilkan menu minuman. Else print menu belum terdaftar. Else print menu belum terdaftar apabila pengguna menginputkan angka selain angka 1 dan 2, maka akan ada keterangan menu belum terdaftar. Tanya digunakan untuk meminta konfirmasi apakah ingin menambah menu atau sudah selesai. Def tanya if input tambah menu Y atau T. Lower sama dengan Y. Menu awal kembali apabila pengguna menginputkan Y, maka akan kembali ke menu awal. Else tampilkan stroke. Apabila pengguna menginputkan T, maka akan menampilkan struk pembayaran. Def tampilkan struk. Print eating cafe atau nama cafe. Ini untuk mengeprint nama cafe. Total variabel total sama dengan sum harga digunakan untuk menjumlahkan digunakan untuk menghitung total harga pesanan secara otomatis. Diskon sama dengan
0,1 dikali total if length keranjang lebih dari 4, else 0. Digunakan untuk menerapkan diskon jika pesanan lebih dari 4. Print F pesanan Anda, join keranjang. Print F pesanan Anda, join keranjang. Ini adalah pesanan Anda sebelumnya yang telah Anda pesan. Print F total harga Rp in total. Print F total harga ini menampilkan seluruh jumlah harga pesanan yang kalian pilih di atas. If diskon, print F diskon 10% min Rp in diskon. Total min sama dengan diskon, digunakan untuk mengurangi total harga dengan diskon. Print F total pembayaran Rp in total. Digunakan untuk mengeprint harga pembayaran total pembayaran setelah mendapat diskon. Bayar sama dengan in, input bayar, meminta pembayaran dari pengguna. If bayar lebih dari sama dengan total, digunakan untuk memvalidasi apakah uang cukup. Print F kembalian Rp in bayar dikurangi total. Apabila pembeli membayar dengan uang yang lebih dari seluruh total pembelian, maka akan ada keterangan kembalian. Else, print uang tidak cukup. Apabila pembeli membayar dengan uang yang kurang dari total seluruh pesanan, maka akan ada keterangan print uang tidak cukup. Tampilkan stroke, digunakan untuk mengulang proses pembayaran jika uang tidak cukup. Menu awal digunakan untuk memulai program kembali dengan menampilkan menu awal. Kemudian kita jalankan. Di sini akan muncul daftar menu beserta pilihan nomor 1 makanan, nomor 2 minuman. Jika kita memilih angka 1, maka akan muncul daftar makanan beserta dengan harganya. Pilih nomor makanan Anda. Jika memasukkan angka 2, di sini saya memasukkan angka 2. Saya ingin memesan 2, maka akan muncul tambah menu, ketik ya untuk ya, T untuk tidak. Saya ketik ya. Akan muncul daftar menu kembali beserta pesanan yang telah Anda pilih sebelumnya. Di sini saya menginput angka 2. Akan muncul menu daftar minuman beserta dengan harganya. Di sini saya memilih angka 4. Maka akan muncul pilihan tidak valid karena di dalam daftar menu tidak ada menu nomor 4. Kemudian kita tik Y untuk ya. Saya memilih nomor 3, daftar menu nomor 3, maka akan ada keterangan menu belum terdaftar. Dan saya ketik ya lagi untuk melanjutkan. Saya ingin memasukkan nomor 2. Saya memilih nomor 3, pesanan 2. Jika tidak ada tambahan menu, maka saya akan menginputkan T untuk tidak dan akan muncul struk pembayaran. Di sini dalam struk pembayaran terdapat pesanan Anda,
yang Anda pesan, total harga, dan total pembayaran. Total pembayaran di sini tidak ada diskon, tidak mendapat diskon karena saya menerapkan diskon jika pesanan lebih dari 4 item. Jika saya membayar dengan uang 80.000, maka akan ada keterangan uang tidak cukup dan kembali ke tampilan struk awal. Saya akan membayar dengan uang 100.000, maka akan ada kembalian 10.000. Itu jika kita memilih menu hanya 2. Kemudian saya akan menjalankan kembali untuk mendapatkan diskon. Di sini saya akan menambahkan nomor 1. Saya masukkan nomor 2, jumlah pesanan 1. Ya. Saya memilih yang kedua. Saya memilih 3. Tadi saya memasukkan kembali pesannya, saya pesan ada 5, yaitu ada strawberry waffle, cafe latte, strawberry waffle, cheesecake, dan cafe latte. Kembali total harga adalah 225. Karena saya membeli lebih dari 4, maka saya mendapatkan diskon 10%, yaitu dari 255.000 mendapat diskon 10% menjadi 25.500, maka total pembayaran adalah 200, maka total pembayaran menjadi 229.500. Kita akan membayarkan dengan uang 300, maka akan ada keterangan kembalian 70.500. Itu tadi adalah aplikasi penjualan di kafe dengan menentukan diskon. Untuk tema selanjutnya yaitu looping break dengan aplikasi bilangan prima. Def bilangan prima. If n kurang dari 2.2. Angka kurang dari 2 merupakan bukan bilangan prima. Return false. For i in rank 2, in n kali 0,5 plus 1 digunakan untuk mengecek pembagian dari 2 hingga akar kuadrat n. If n div i sama dengan 0. Jika habis dibagi, maka n bukan bilangan prima. Return false, return true. Jika tidak ada pembagi, maka n adalah bilangan prima. Def main print program menentukan bilangan prima. Variabel mulai in input masukkan angka mulai digunakan untuk memasukkan rentang angka awal. Variabel akhir in input masukkan angka akhir digunakan untuk memasukkan rentang angka akhir. Printf garis miring n bilangan-bilangan prima antara mulai dan akhir digunakan untuk menulis judul. For angka in range mulai, akhir plus 1
untuk perulangan untuk memeriksa angka dalam rentang. If bilangan prima variabel angka, print angka adalah bilangan prima. Else, print f angka bukan bilangan prima, program dihentikan. Break di sini digunakan untuk menghentikan program jika sudah ditemukan bilangan yang bukan prima. If variabel name atau nama sama dengan main digunakan untuk menjalankan fungsi utama atau kembali ke menu awal. Apabila kita jalankan, di sini akan ada judul menentukan bilangan prima. Kemudian kita masukkan angka mulai, yaitu 2 sampai 6. Di sini akan ada bilangan prima antara 2 dan 6. 2 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan 4, 3 adalah bilangan prima, 4 bukan bilangan prima. Program dihentikan. Untuk looping selanjutnya ada continue, yaitu dengan aplikasi kelulusan atau siswa lulus tes. Pada line pertama ada variabel daftar tidak lulus, yaitu ada Raina dan Fahmi. Line kedua ada variabel daftar peserta, yaitu daftar semua peserta, yaitu ada Andi, Raina, Budi, Fahmi, Sarti, dan Ratna. Kemudian ada daftar nilai peserta atau simulasi nilai, yaitu ada Andi 85, Raina 40, Budi 90, Fahmi 50, Sarti 75, Ratna 88. Dev cek kelulusan, nilai, ambang lulus sama dengan 60. Untuk memeriksa apakah peserta lulus tes atau tidak, return nilai lebih dari sama dengan ambang lulus. Apabila nilai siswa lebih dari 60, maka siswa akan lulus tes. Laporan hasil. Untuk membuat laporan hasil tes, for nama, in daftar peserta, if nama, in daftar tidak lulus. Laporan hasil appnet, nama, titik 2, nama, status, titik 2, tidak lulus, nilai, titik 2, nilai peserta, nama. Continue di sini digunakan apabila sudah menemukan status siswa yang tidak lulus, maka akan lanjut untuk mengecek nama siswa yang lulus. If cek kelulusan, nilai peserta, nama. Laporan hasil appnet, nama, titik 2, nama, status, titik 2, lulus, nilai, titik 2, nilai peserta, nama. Else laporan hasil appnet, nama, titik 2, nama, status, titik 2, tidak lulus, nilai, titik 2, nilai peserta, nama. Print laporan hasil tes digunakan untuk menampilkan laporan hasil tes. For hasil in laporan hasil, print f nama, titik 2, hasil variabel hasil, nama, nilai variabel hasil, nilai, status, variabel hasil, status. Apabila kita jalankan, di sini akan langsung muncul laporan hasil tes, yaitu nama Andi nilai 85, status lulus. Nama Reina nilai 40, status tidak lulus. Nama Budi nilai 90, status tidak lulus. Nama Fahmi nilai 50, status tidak lulus.
Nama Sarti nilai 75, status lulus. Nama Ratna nilai 88, status lulus. Selanjutnya, looping for range. Di sini saya membuat kadaluarsa barang. From datetime, import datetime. Mengimpor modul untuk menangani waktu dan tanggal secara otomatis berdasarkan tanggal mencalonkan. Kemudian ada komentar data barang di inventaris toko. Data variabel barang ada nama, harga, stok, kadaluarsa. Di sini barang pertama ada susu UHT dengan harga 15.000, stok 100, kadaluarsa tanggal 15 bulan 1 2025. Yang kedua ada roti tawar harga 10.000, stok ada 50, kadaluarsa tanggal 10 bulan 1 2024. Selanjutnya yang ketiga ada minyak goreng harga 20.000, stok 30, kadaluarsa tanggal 1 bulan 3 2025. Keempat ada kecap manis harga 12.000, stok ada 70, kadaluarsa tanggal 28 bulan 2 2024. Yang terakhir ada beras dengan harga 25.000, stok 200, kadaluarsa 20 tahun 2025 bulan 5 tanggal 10. Variabel hari ini date time today. Variabel barang kadaluarsa sama dengan 0. Barang berlaku total nilai barang berlaku sama dengan 0. For I in range length barang kadaluarsa sama dengan date time speed time barang. I kadaluarsa. Tanda ini digunakan untuk menentukan tanggal, yaitu dari hari, bulan, dan tahun. If kadaluarsa kurang dari hari ini, barang kadaluarsa plus sama dengan barang I stok. Else total nilai barang berlaku plus barang I harga dikali barang stok. Barang berlaku add net barang I nama. Laporan hasil laporan. Print laporan inventaris barang. Print tanda batas nama, harga, jumlah, stok, tanggal kadaluarsa, status, total nilai. Sini ada susu UHT harga 15.000, jumlah stok 100, tanggal kadaluarsa tanggal 15 bulan 1 2025, status masih berlaku. Total seluruh stok susu UHT adalah 1.500.000. 2 ada roti tawar. 3 ada minyak goreng dengan harga 20.000, jumlah stok 30.000, tanggal kadaluarsa 2025 bulan 3 tanggal 1. Status masih berlaku, total nilai adalah 600.000. Yang keempat ada kecap manis harga 12.000, jumlah stok 70.000, tanggal kadaluarsa tanggal 28 bulan 2 2024, status kadaluarsa. Total nilai adalah 840.000. Yang terakhir ada beras harga 25.000, jumlah stok 200, tanggal kadaluarsa tanggal 21 bulan 5 2025, status masih berlaku, total nilai 5 juta. Kemudian ada print batas lagi. Lanjut ada print jumlah barang kadaluarsa unit. Maka nanti di sini akan memasukkan jumlah barang kadaluarsa secara otomatis. Pada line 35 ada print F total nilai barang berlaku, RP total nilai barang yang berlaku. Pada line 36 ada print F barang berlaku, join barang berlaku.
Apabila kita jalankan, maka akan langsung mencetak laporan inventaris barang seperti tabel yang saya buat tadi, beserta barang kadaluarsa. Jumlah barang kadaluarsa ada 120 unit, total nilai barang berlaku ada 7.100.000, barang berlaku yaitu susu UHT, minyak goreng, dan beras. Itu untuk looping for range barang kadaluarsa. Untuk yang looping while, di sini saya membuat aplikasi tahun kabisat, yaitu pertama ada menampilkan pesan sambutan pada line 2 sampai 4, yaitu print selamat datang di penentu tahun kabisat. Kemudian ada juga pesan sambutan, yaitu print masukkan tahun untuk mengetahui apakah tahun itu tahun kabisat atau bukan. Yang terakhir ada pesan sambutan, yaitu print aturan untuk bermain, yaitu ada tahun kabisat adalah tahun yang dapat dibagi oleh 4, kecuali tahun yang bisa dibagi oleh 100 tapi bisa dibagi oleh 400. Kemudian saya menggunakan while true, try variabel tahun, input masukkan tahun. Di sini berfungsi untuk menginputkan tahun. If tahun kurang dari 0, print tahun tidak bisa negatif. Silakan masukkan tahun yang valid. Di sini apabila kita memasukkan tahun yang kurang dari 0, maka akan muncul keterangan tahun tidak bisa negatif. Silakan masukkan tahun yang valid. If tahun div 4 sama dengan 0 and tahun div 100 sama dengan 0, or tahun div 400 sama dengan 0. Print F tahun adalah tahun kabisat. Print penjelasan tahun ini dapat dibagi oleh 4 dan tidak dibagi oleh 100 atau dapat dibagi oleh 400. Else print F tahun bukan tahun kabisat. Print penjelasan tahun ini tidak dapat dibagi oleh 4 atau dapat dibagi oleh 100 tanpa dibagi oleh 400. Accept value error. Print masukkan tahun yang valid. Accept value error di sini saya gunakan apabila memeriksa tahun yang kita masukkan itu bukan angka atau kita masukkan huruf, maka akan ada keterangan masukkan tahun yang valid berupa angka. Accept value error di sini itu berfungsi untuk menganalisis kesalahan yang ada. Kemudian variabel lagi, input ingin memeriksa tahun lainnya, Y untuk dia, T untuk tidak. Lower, if lagi sama dengan Y, print terima kasih telah menggunakan penentu tahun kabisat, break. Apabila kita jalankan, di sini akan muncul pesan sambutan. Saya ingin memasukkan tahun 2024, maka akan menghasilkan keterangan yaitu tahun 2024 adalah tahun kabisat, beserta penjelasannya yaitu tahun ini dapat dibagi oleh 4 dan tidak dibagi oleh 100 atau dapat dibagi oleh 400. Apakah ingin memeriksa tahun lainnya? Saya masukkan Y besar, maka akan kembali ke perulangan. Karena tadi di sini saya menggunakan lower. Saya ingin menjalankan kembali, yaitu saya ingin memasukkan tahun 2025, maka akan ada jawaban keterangan yaitu tahun 2025 bukan tahun kabisat. Penjelasannya yaitu tahun ini tidak dapat dibagi oleh 4 atau dibagi oleh 100 tanpa dibagi oleh 400. Saya ingin masukkan Y. Saya memasukkan tahun minus 2025, maka akan ada keterangan tahun tidak bisa negatif. Silakan masukkan tahun yang valid. Saya masukkan lagi, saya
ingin memasukkan dengan tulisan atau huruf 2025, maka akan ada keterangan masukkan tahun yang valid berupa angka. Jika saya memasukkan T untuk tidak, maka akan ada ketentuan terima kasih telah menggunakan penentu tahun kabisat. Kesimpulannya yaitu pembelajaran Python untuk pemula memerlukan pendekatan yang struktur, mencakup panduan praktis untuk memahami sinteks dasar, identifikasi tantangan dalam mempelajari logika pemrograman, serta langkah-langkah konfigurasi alat pemrograman seperti Visual Studio Code. Selain itu, pemahaman dan implementasi konsep dasar seperti looping dan logika percabangan penting untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman secara efisien, serta membantu pemula dalam mempelajari dan menerapkan Python secara efektif melalui panduan yang relevan dan praktis. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pemrograman dan mengembangkan kemampuan pemrograman yang lebih baik. Saran dari saya, yang pertama, strategi pembelajaran bertahap dan praktis. Untuk memahami dan menerapkan sinteks dasar Python dengan mudah, pembaca dan pendengar disarankan untuk memulai dari konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, dan operasi dasar. Gunakan platform pembelajaran interaktif atau tutorial video yang menyediakan latihan langsung. Selain itu, fokus pada pemecahan masalah sederhana untuk mengembangkan logika pemrograman, seperti menghitung bilangan genap, membuat kalkulator sederhana, atau memahami konsep looping dan logika percabangan melalui studi kasus praktis. Saran saya yang kedua yaitu optimalkan lingkungan pengembangan dengan Visual Studio Code. Pastikan konfigurasi Visual Studio Code mendukung pengembangan Python secara optimal. Langkah-langkah konfigurasi yang perlu dilakukan meliputi instalasi ekstensi Python, pengaturan interpreter Python, dan mengaktifkan fitur debugging dengan lingkungan pengembangan yang nyaman dan struktur. Pemula akan lebih mudah memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar Python dalam praktik. Demikian video saya. Maaf apabila ada tutur kata atau perkataan saya dalam menjelaskan serta kekurangan dalam penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.